Oke, untuk hari ini kita pertama kali belajar tentang PHP ya. Jadi kalau di PHP itu sebenarnya kalian bisa belajar juga ya di PHP ya. PHP, enter. Itu dokumen resminya ada di php.net ya. Jadi PHP itu kepanjangannya Hypertext Preprocessor, ataupun banyak orang yang bilang programming language yang dibuat pada tahun 1994 ya. Ini programmernya dulu namanya Rasmus ya, Lerdot sama Rasmus ya. Untuk PHP sendiri kalau mau lihat tutorialnya sebenarnya ada di W3 School ya, sangat lengkap banget gitu ya. Untuk dalam W3 School, untuk W3 School sangat manfaat banget ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ya. Jadi kalau pengen uji coba sebenarnya tinggal uji coba di W3 School ya. Kalaupun W3 School mau uji coba. Tapi kalau mau pakai dokumen resmi, maksudnya dokumen resmi itu resmi punya kita, maksudnya nggak pakai situs kalau mau jalankan secara offline. Syarat pertama Anda harus punya XMPP. Ketik aja di Google XMPP, masuk ke download ya. Nah, download lah di sini mau Windows, Linux sama Mac OS juga, OS X ya. Bisa pakai di sini yang Anda pakai Mac ya. Kalau yang pakai operasi Linux juga ada, mau Windows juga ada. Nanti kalau sudah diinstal, entah install di C atau di D, jalankannya seperti ini. Nah, kita jalankannya seperti ini. Jadi klik aja nanti cari XMPP gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang di start pertama kali kalau saya zoom ya, kalau saya zoom nih. Yang pertama saya jelaskan dulu Apache. Apache itu adalah server lokal tes. Server lokal, habis itu kalau mau ada jalankan database nantinya tentunya pakai database ada MySQL ya. Tinggal start. Lah port ini adalah port yang digunakan untuk lokal. Artinya kalau ketik admin nanti akan muncul localhost di web browser. Itu contoh salah satu yang untuk menggunakan server lokal pakai localhost. Bisa aja bukan server lokal, pakai domain dan hosting. Bisa aja dari rumah web. Dari rumah web ya, rumah web. Di rumah web ini bisa juga kita meletakkan secara online gitu ya. Ini saya bukan promosi rumah web ya, tapi hanya contoh, salah satu contoh aja. Bisa lewat sini. Nah, sebelum melanjutkannya, langkah pertama kalau kita mau praktikum secara offline ya, cari dulu foldernya di mana. Kalau saya biasanya meletakkannya bukan di C ya, tapi di tempat lain, misalnya di E atau di D. Di XMPP, httdoc, kemudian Anda buat folder. Buat folder ya. Buat folder di sini kita kasih nama name folder latihan, kecil aja, latihan, bentar. Nah, di folder latihan ini otomatis kita butuh ketika kita klik localhost /latihan. Nah, filenya masih kosong. Artinya ini masih nggak ada filenya. Nah, untuk editornya kita boleh pakai apa aja ya, Notepad bisa, Visual Studio Code bisa, Notepad++ bisa, terserah, atau Sublime terserah. Nah, saya coba pakai Anda buat pakai ini ya. Kita buat pakai namanya ini. Bentar. Pakai Visual Studio Code ya. Saya close dulu ini ya, close out dulu. Ini bisa Anda pakai di sini. Jadi pertama kita file, open folder ya. Jadi kita mainannya folder, jangan file. Biar nanti kalau kita nambahkan file otomatis latihan select. Nah, ini kan masih kosong ya. Jadi kalau saya ngetik latihan new file, saya kasih misalnya arithmatica.php, enter. Otomatis kosong. Ketika saya lihat di localhost latihan itu ada PHP. Nah, ini kan salah masalah 4. Harusnya tidak terlihat ya. Ini karena ada namanya 4 belakang. Harusnya PHP aja. Nah, kalau saya refresh di sini, tuh ada ya, arithmatica.php gitu ya. Artinya kita menyimpan. Kalau kita mau nambahkan kedua ya, misalnya kita mau nambahkan new file perbandingan
Perbandingan kecil saja, nggak usah besar-besar. Kenapa ini ya? Perbandingan dot php enter. Otomatis di web servernya kita refresh ada perbandingan. Jadi saya bagi dua ya, biar kelihatan. Contoh yang aritmatika. Aritmatika kita contoh mau buat nilai 1 ditambah nilai 2. Buka. Nah, kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Saya kontrol plus. Nah, itu mudah-mudahan kelihatan. Saya besarin ke samping sini. PHP tutup dolar nilai kecil aja, ini variabel nilai kecil aja, pakai dolar ya. Nilai 1 sama dengan langsung aja misalnya 4 titik koma. Karena dasarnya memang PHP ini dasarnya adalah bahasa C ya. Jadi kalau bahasa C itu lebih tepatnya pakai titik koma ya di belakangnya ya. Dolar hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Ini contoh aritmatika ya. Aritmatika tuh tambah karikula. Kemudian untuk mengeluarkannya pakai echo kutip 2 hasilnya. Ini yang warna tuh kan hasil lagi. Hasilnya. Ini yang warna orange itu hanya output. Titik ya. Titik dolar hasil. Titik koma. Habis itu ada tutup PHP. Tutupnya tanda tanya siku. Ketika saya refresh disimpan, kemudian saya refresh juga di localhost latihan, klik aritmatikanya. Jadi hasilnya 9. Jadi ini untuk pemberian nilai tanpa lewat form gitu ya. Jadi kalau saya mau mengunculkan nilai 1 dan nilai 2-nya, berarti saya pakai echo nilai 1 sama dengan. Nah, berarti harus pakai kutip dulu ya. Nggak boleh nggak pakai kutip ya. Nilai 1 sama dengan kutip 2 titik nilai mana nih? Dolar. Nah, kan sampai lupa kan. Dolar nilai 1 siko, nilai siko. Nah, habis itu echo kutip 2 nilai 2. Boleh nggak Pak copy paste? Nggak boleh sebenarnya. Belajar aja dulu tanpa copy paste, nanti gampang copy paste. Nilai 2 titik koma. Save, Ctrl S. Refresh lagi sana. Nilai 1. Pak, kok itu nggak bisa enter ya? Nah, ini disinilah gunanya Anda belajar HTML juga. Jadi supaya ngenter, bagaimana supaya bisa ngenter Pak? Supaya bisa ngenter, caranya Anda cukup memberikan tambahan kode HTML. Setelah nilai 1 titik kutip 2 ya. Jadi di dalam kutip 2 ini kita bisa memberikan tag-tag HTML. Kita pakai break line atau BR gitu ya. Habis itu tutup BR. Mantap. Jadi ya. Jadi disimpan ya. Setelah disimpan kita refresh. Itu tadi nilainya. Itu untuk aritmatika. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar perbandingan, membandingkan suatu nilai. Pak, kalau aritmatikanya plus kali bagi gimana Pak? Kalau plus tambah, kalau mau bagi berarti operatornya begini kalau operatornya. Nah, plus bagi kurang kali pakai bintang ya, pakai bintang. Sorry, mana bintangnya? Nah, pakai bintang. Kalau modulus berarti pakai mod. Begitu. Jadi dasarnya di C ya, dasarnya C. Cuman dia nggak pakai par. Jadi ini variabel ini par. Untuk selanjutnya kita pakai perbandingan untuk masalah if dan switch case-nya seperti bahasa C. Demikian untuk praktikum kali ini.